Ini merupakan video perjalanan saya bersama bus New Surabaya Indah Sleeper dengan armadanya yang cukup spesial dari Mataram menuju Bima. Bus yang hendak kita coba kali ini diklaim sebagai bus dengan fitur keamanan tercanggih di kelas sasis tronton atau triple XL, di mana sasis Mercy 2445 penopang bodi bongsor SR3 XHD Prime Laksana ini dilengkapi dengan beberapa fitur, salah satunya ADAS, yang dimana bisa rem sendiri atau otomatis ketika jarak dekat dengan kendaraan di depannya, atau pengemudi lupa menginjak rem. Bus ini menawarkan layanan sleeper bus yang tentunya dilengkapi dengan beberapa fasilitas demi menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan. Dan inilah trip perjalanan saya bersama bus sleeper Surabaya Indah Tronton dari Mataram menuju Bima. Bisa nyaman tidur, apalagi bawa anak-anak kan. Oh iya. Kita naik nih, tidur nyenyak, langsung nyampe. Dengan saya di sini Taufik RS. Di siang hari ini tepat di pukul 13.44 waktu Indonesia Tengah. Sekarang saya sedang berada di kantor PO New Surabaya Indah Kota Mataram. Kali ini saya akan melakukan trip perjalanan dari Mataram ini menuju Bima dengan menggunakan bus yang cukup spesial yang ada di depan kita ini, yaitu unit terbaru dari PO New Surabaya Indah, bus tronton yang diklaim sebagai bus dengan sasis kenyamanan lebih baik dan keamanan perjalanan yang ditingkatkan. Akhirnya kesampaian juga nih, cobain langsung bus tronton milik PO New Surabaya Indah di rute basis layanannya. Dalam hal ini kita cobain dari Mataram menuju Bima, guna merasakan secara langsung bagaimana sih feel perjalanan, layanan, dan keamanan yang ditawarkan oleh bus yang diklaim sebagai bus termahal di Nusa Tenggara Barat ini. Nantilah kita bakalan lihat, terutama di lintas Sumbawah yang berbelok dan juga naik turun jalannya, mengingat bus ini memiliki bodi yang cukup bongsor dan juga panjang, guys. Bagi teman-teman yang pengen beli tiketnya, teman-teman bisa melakukan pembelian tiket di kantor PO New Surabaya Indah yang di Kota Mataram, tepatnya di Jalan Sandubaya nomor 19C. Nah, kalau teman-teman dari arah Kota Mataram itu di pertigaan lampu merah sebelum terminal Bertais, pas sebelah kiri jalan atau dekatnya kantor Bus Safari Dharma Raya. Nah, kebetulan sekarang nih kita udah beli tiketnya secara online. Sebelum naik bis, kita langsung saja laporan tiket dulu ke admin kantor ya. Ya, permisi, laporan tiket dulu Mbak Lia. Iya, bisa dibantu Kak. Nama siapa Kak? Atas nama Taufik. Nama Taufik Iya. ya, di nomor 2A. Untuk tujuan kemana Kak? Siap. Tujuan ke Bima. Tujuan ke Bima ya. Ada barang bagasinya? Nggak ada, cuma tas doang. Bisa ditunggu Kak ya. Terima Oke. kasih. Kita beli tiketnya online. Sebelum naik bis, teman-teman bisa mengarah ke admin kantor untuk laporan tiket. Tiket yang difoto nanti akan ditukarkan dengan tiket fisik. Ada amplopnya kecil kayak gini, rupanya seperti ini ya, Deluxury Sleeper, bermimpi bersama kami. Untuk di bagian belakang sini ada tulisan nama penumpangnya, tujuan Bima, keberangkatan tanggal 30 April 2025, kursi 1B ya. Selain tiket dipakai juga kupon bagasi, akan ditulis nama, kemudian nomor kursi, sama jenis bagasi ataupun jenis barang bawaan yang ditaruh di dalam bagasi ya. Oh iya, bus Surabaya Indah sendiri
menamakan layanan bus trontonnya ini Deluxury Sleeper dengan harga tiketnya dari Mataram menuju Dompu maupun Bima seharga Rp400.000, sedangkan untuk Mataram menuju Sumbawa seharga Rp350.000. Kontak pembelian tiketnya tak cantumin di layar atau di kolom deskripsi video ini. Kita lihat sekilas nih armada yang akan mengantarkan saya ke kota tepian air. Untuk tempat parkirannya cukup pas-pasan nih. Bus ini menggunakan bodi Legacy SR3 Neo X HD Prime dengan improvement di bagian lampu yang lebih terang ketika di malam hari atau saat berkabut. Unit ini memiliki julukan Rei Jinho. Kalau tidak salah untuk tinggi bodi bertipe SR3 XHD Prime 3,89 meter. Namun kalau yang XHD dengan sleeper di atas ini bentuknya agak tegak, jadi kelihatan lebih tinggi dan berisi. Berbeda dengan XHD Prime, kursi eksekutif atau kursi biasa dengan kaca atasnya yang agak mengalir ke belakang jadi kelihatan agak pendek. Terdapat kamera di tengah kaca bawah dan juga kotak hitam yang agak tersamarkan. Di bawah logo Mercy ini ya, ini merupakan sensor ADAS yang berfungsi sebagai sistem rem otomatis ketika saat ada objek yang tiba-tiba muncul atau rem otomatis ketika jarak dekat dengan kendaraan di depannya guna meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Bus yang memiliki warna bodi dasarnya hitam ini dibangun di atas sasis premium triple XL atau untuk orang sekarang nyebutnya dengan sasis tronton dari pabrikan Mercedes-Benz O500 RSD 2445 dengan standar emisi Euro 5 yang ramah lingkungan tentunya. Mercy 2445 ini diklaim sebagai sasis dengan fitur yang cukup canggih di Indonesia. Salah satunya bisa rem otomatis ketika supir lupa injek rem atau ketika jarak dekat dengan kendaraan di depan. Kalau dari belakang gini sangarnya benar-benar dapat sih ya. Kalau tidak salah untuk panjangnya sendiri 13,5 meter. Untuk Mercy 2445 ini berpenggerak 6x2 dengan tenaganya 449 horsepower di 1800 rpm dan torsinya 2200 Nm di 1100 rpm. Bus tronton ini rilis bertepatan dengan 1 tahunnya beroperasi PO New Surabaya Indah melayani penumpang di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di rute Bima Dompu menuju Mataram ataupun sebaliknya dengan layanan sleeper bus. Makanya ada nih tulisan 1 tahun anniversary di bagian samping agak depan sini. Untuk bolong-bolong atau kisi-kisi udara terdapat 4 ya, samping kanan kiri bagian belakang dan juga di kap mesinnya ada bolong-bolong atau kisi-kisi udara yang agak melintang di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Tujuannya untuk meningkatkan keluar masuk udara supaya menjaga suhu mesin dalam keadaan yang optimal sehingga mampu menghasilkan tenaga sebagaimana spesifikasi dari Mercy 2445 ini guys. Oke, kita langsung naik, sekalian kita simpan dulu barang di atas ya. Kebetulan kita dapat seatnya yang 1B bagian depan, jadi view-nya enak sih, lebih luasa ke depan. Guys, jangan lupa buka sepatu dulu. Oke. Dia lagi main game. Dipakein plastik kayak gini, seatnya di atas sini. Sekarang kita udah ada di kabin kemudi. Untuk nampak kabin kemudinya seperti ini, tidak begitu leluasa ya, karena di atas kabin kemudi ini terdapat ruang sleeper 3 seat, 1 seat bagian sebelah kiri dan 2 seat sebelah kanan. Jadi space-nya atau ruangnya tidak begitu lega. Tapi ini masih oke ya buat supir. Kebetulan ini lagi naik penumpang juga. Guys, kita duduk aja ya sambil lihat bagian kabin kemudinya. Untuk setir kemudi dengan palang 4 Mercy 2445 seperti ini, tampilannya cakep ya. Kemudian untuk speedometernya kayak gini, lebih fresh dan lebih informatif. Biarpun bentuknya minimalis, simple, tapi informatifnya itu benar-benar dapat sih. Kemudian untuk di bagian sebelah kiri sini udah menggunakan heat unit Android-nya juga. Ada panel-panel seperti panel lampu, interior, musik, TV, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di bagian sebelah kanan sini, ini ada suspensi udara, ada juga handremnya. Jadi kalau untuk yang lama atau 1626 itu handremnya biasa menggunakan tuas ya. Tapi kalau untuk Mercy RSD 2445 ini, untuk handremnya itu udah menggunakan tombol. Jadi tinggal ditekan aja, wah sudah terkunci. Ada CCTV, kemudian di sini ada
Layar AVOD juga yang menampilkan CCTV dari berbagai sudut dalam interior armada ini. Ya, untuk pandangan ke depan sendiri di kabin kemudi seperti ini ya. Dari kabin kemudi kita bergeser ke kabin penumpang. Untuk nampak kabin penumpang dari armadanya PO New Surabaya Indah, unit yang tronton seperti ini ya. Dan kali ini kita berkesempatan untuk melakukan trip perjalanan di rute Mataram, Dompu, dan insya Allah kita bakalan finish akhir di Bima nanti ya. Ya, untuk nampak kabin penumpangnya seperti ini, kita langsung disambut dengan tulisan SPS New Surabaya Indah. Tapi biasanya nyala ya, mungkin belum dinyalain di kabin kemudi sih ya. Ya, untuk nampaknya seperti ini, kita langsung disambut dengan karpet merah dari depan sini sampai bagian belakang. Kemudian untuk konfigurasi kursinya sendiri, yaitu single di kiri atau satu di kiri, double di kanan atau dua di kanan yang bertumpuk atas dan bawah ya. Kebetulan ini persiapan diberangkatkan dari kantor Mataram, penumpang juga masih sibuk-sibuk. Untuk nampak kabin penumpangnya seperti ini. Di bagian tengahnya ini tadi sempat saya jalan ya. Untuk aksesnya sih nggak dibilang lega, nggak dibilang sempit juga, masih oke lah. Tapi kalau untuk jalan kemudian berpapasan, yang satunya harus menepi atau diam dulu ya. Beda sama yang Dream Coach atau kursi yang satu di kiri, satu di kanan. Jadi lorongnya itu lebih lega, space-nya lebih enak. Kita mungkin bisa cari seat yang kosong dulu. Lihat seperti apa sih fasilitas personal yang akan didapatkan oleh masing-masing penumpang. Ya, kita di seat yang 12 BC. Oh ya, untuk penomoan kursinya sendiri ganjil itu kursi bawah. Kalau yang genap itu kursi yang lantai atas. Sedangkan yang single itu kodenya yang A. Misalnya kayak 10A, 11A itu kursi yang single. Kemudian kalau yang double itu kodenya BC. Seperti ini ya, bisa dilihat ini 10 BC double. Seperti ini ya, untuk fasilitas yang akan kita dapatkan di masing-masing kursi. Ini ada layar AVOD. Layar AVOD-nya udah nempel ya. Kalau yang Suite Family kan dia agak maju ke depan. Kalau ini nempel. Setidaknya meminimalisir kerusakan layar AVOD. Biasanya kalau tidur kan kita suka tidak sadar gerak sana sini. Jadi potensi atau kesenggolnya layar AVOD itu besar seperti itu. Di sini sudah disediakan juga bantal. Ya, bantal ini lumayan sih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tidur atau capek ya duduk, bisa dipakai buat sandar kepala atau bagian punggung kita. Tulisannya SPS New Surabaya Indah dengan warnanya coklat ya. Kemudian sudah disediakan juga ini ada selimut. Selimutnya kayak gini guys, warnanya sama sih, coklat juga. Ya, selimutnya lumayan oke sih ya, lumayan tebal. Ya, jadi dengan hadirnya selimut ini tentunya lumayan memberikan kenyamanan tersendiri ya, terutama di malam hari. Malam hari kan biasanya lumayan dingin ya. Jadi dengan hadirnya selimut ini tentunya kita akan merasa lebih nyaman selama perjalanan. Tadi sempat saya hitung-hitung jumlah seatnya dalam satu armada ini itu sebanyak 43 kursi ya dalam satu armada. Wah, banyak banget nggak tuh? Apalagi kalau orang-orang kan suka bawa anaknya juga yang umurnya di bawah 5 tahun ya. Jadi berpeluang besar orang yang bisa ditampung atau yang bisa dibawa sama bis ini itu bisa 40 lebih atau menyentuh 50 orang sih. Gokil nggak tuh? Kemudian kita bergeser ke bagian atas. Sudah disediakan lover AC 2 di bagian depan dan juga bagian belakang. Kemudian di sini sudah disediakan juga lampu baca 2. Sudah disediakan juga port USB untuk ngecas handphone, tidak diperuntukkan untuk ngecas power bank, laptop dan sejenisnya. Ini ada yang Type C dan juga Type R. Kemudian di sini ada bantalan kecil juga, tulisannya SPS New Surabaya Indah. Untuk kursinya ini dari saya lumayan lah ya. Ini bisa diatur juga ya. Jadi ada tuas di bagian sebelah sini. Untuk sandaran kursinya bisa diatur mau agak ke belakang atau agak tegak tergantung dari kenyamanan teman-teman. Ini ada seatbeltnya juga sebagai faktor keamanan. Di bagian sebelah kanan sana sudah disebutkan tirai ya. Jadi kalau malam kan selalu agak masuk ke dalam. Sehingga saat kita tidur kurang maksimal. Jadi dengan hadirnya tirai ini teman-teman bisa tidur dengan maksimal tanpa gangguan silau dari luar.
Kemudian di bagian tengah sini ada tirainya juga sebagai privasi antara penumpang sebelah sama penumpang sebelahnya lagi, atau sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini ada tirainya juga, lebih privasi ya. Jadi kan orang-orang sering lalu lalang ya di lorong, baik yang ke toilet, nyari kursi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa menutup tirai ini jadi agar lebih privasi. Kemudian untuk akses naiknya sendiri, ini udah dibuatkan satu injakan kayak gini ya. Ini ada pegangan juga, yos kita coba naik ya. Kayak gini, tapi sebenarnya lebih enak itu kayak gini ya. Just tinggal duduk. Gini ya. Ini dengan tinggi 165 masih ada space di bagian depan sini, belum mentok ya. Ya masih oke lah ya buat rebahan. Ada bantal, selimut, layar avotnya juga, AC-nya juga nih dingin ya. Seharusnya ini PO Bus menyediakan 10 film lah. Jadi orang-orang bisa nonton, bisa menikmati layanan hiburan ini sebagaimana mestinya gitu kan. Ya kalau seperti ini masih bawaan pabrik ya. Ya teman-teman harus buka hotspotan dulu dari HP, kemudian nyambung ke layar avot baru buat akses YouTube dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Untuk di bagian tengah sini ada pintu tengah juga. Jadi kalau pintu tengah ini ditutup bisa dimanfaatkan sebagai smoking area atau tempat untuk ngerokok. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngerokok selama perjalanan, ya teman-teman bisa manfaatkan ruang ini ya sebagai smoking area. Yowes kita coba dulu ya. Ya harus menepi dulu gak tuh? Ya, ada mejanya. Ya seperti ini. Untuk smoking areanya atau tempat ngerokoknya, ini kebetulan pintu tengah. Ini ada asbaknya juga. Ini ada kaca yang bisa dibuka tutup, jadi sirkulasi udara bisa keluar masuk. Ya untuk tempatnya pas-pasan ya, cukup oke lah ya buat ngerokok selama perjalanan. Porsi tubuhnya agak gede nih, lumayan susah sih aksesnya ya. Untuk kursi bagian belakang, tepatnya yang paling bawah, kelegaan atau space-nya tidak begitu lega kayak yang depannya. Soalnya di bagian bawah sini ada kompartemen mesin, jadi mau tidak mau decknya harus dinaikin dan ini tentunya memakan space kursi kita sih. Jadi kurang lega gitu loh, kayak kemakan gitu ya. Ini 15 ABC kalau nggak salah ya, 15 ABC. Di sini teman-teman harus hati-hati ya. Biasanya kalau malam kan kita kadang nggak nyadar, ternyata ini ada yang agak naik dikit. Ya jadi hati-hati aja lah. Jadi untuk kabin penumpang dengan bagian belakang ini sudah dibuatkan sekat kaca kayak gini. Ya. Jadi nilai plusnya dengan menggunakan sekat kaca kayak gini, aroma yang aneh-aneh ataupun bau dari toilet itu tidak akan tercampur dengan kabin penumpang, sehingga penumpang di bagian belakang ini tentunya akan merasa nyaman ya. Kita bergeser ke belakang. Di sini terdapat mini pantry, sudah disediakan dispenser, ada yang hangat dan juga normal. Dan di sini sudah disediakan juga toilet. Toilet ini digunakan untuk buang air kecil saja ketika bisnya berjalan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen BAB, mohon infokan ke kru supaya dicarikan tempat terdekat yang memungkinkan teman-teman bisa BAB. Untuk nampak belakangnya kayak gini guys, ternyata dia los ya, bisa kelihatan seperti ini. Oke, tepat di pukul 14.56 waktu Indonesia bagian tengah. Sekarang armada Tronton New Surabaya Indah yang menemani trip perjalanan kita mulai diberangkatkan dari kantor Mataram. Ya, seperti ini ya. Untuk jam keberangkatannya ini jam 3 kurang 4 menit. Pas banget enggak tuh?
Ada armadanya Damris. Untuk nampak interiornya seperti ini saat bis berjalan. Nantilah kita bakalan lihat ataupun kesannya dari bagian belakang seperti apa sih ketika bis berjalan. Terutama nanti ya di lintasan Sumbawa. Biasanya lintasan ini lumayan naik turun sama bergelombang sih. Nanti kita bakalan lihat. Sekarang kita sudah ada di seat kita. Kebetulan kita dapatnya seat 1B, tepatnya lantai atas di atas kabin kemudi. Kebetulan yang di 1C-nya kosong ya. Jadi lebih lega kayak gini ya. Ya untuk view-nya seperti ini. View-nya asik sih ya. Apalagi untuk perjalanan siang, tentunya lebih menikmati perjalanan. Cuman kalau udah keluar di pelabuhan Pototano, full malam ya sampai Bima. Jadi tidur. Ya seperti ini untuk nampak seat kita. Untuk fasilitas personal yang akan kita dapatkan, ini ada bantal. Seperti ini nampaknya. Ada tulisannya SPS New Surabaya Indah. Kemudian sudah disediakan juga selimut. Pengalaman saya pas jemput unit ini di Semarang pas awal-awal keluar ya. Untuk bagian depan ini dinginnya gokil sih. Karena pihak karoseri Laksana belum menemukan solusi untuk pembuangan AC. Kalau misalkan bagian depan ini ditutup, itu akan menimbulkan embun. Jadi ada tetesan air di masing-masing seat penumpang. Jadi dibuatkan los kayak gini loh. Ya, mau tidak mau penumpang yang di bagian depan sini harus siap dingin, terutama malam. Jadi teman-teman harus pakai jaket yang agak tebalan ya, seperti itu. Ya, selain itu udah disediakan juga layar AVOD sebagai sarana hiburan, tapi ini masih bawaan pabrik ya. Aplikasinya juga seadanya seperti ini. Untuk menikmati AVOD ini ya harus tethering di internetan handphone teman masing-masing. Kemudian di sini ada cup holder untuk taruh minuman dan makanan. Di sini ada lover AC-nya juga dua nih ya, bagian depan dan juga bagian belakang. Ini ada port USB juga. Ada yang Type-C dan juga Type-R. Jadi kalau teman-teman naik bis ini, daya baterai itu tetap dalam kondisi yang optimal atau yang aman lah ya. Sama sih sebelah kiri juga. Ini kalau nggak salah, kursinya sendiri ini dibuat sama karoseri Laksana. Jadi kalau misalkan pakai Rimba Kencana atau Albila itu tentunya akan lebih nyaman lagi sih. Kalau ini produknya karoseri Laksana sendiri. Ini ada tulisannya SPS New Surabaya Indah. Oke, di pukul 15.07 sekarang kita ada di SPBU Narmada untuk melakukan pengisian bahan bakar. Bahan bakar ini akan tembus sampai di Sila kalau nggak salah ya. Nggak tahu ya kalau armada yang Mercy 1626 satu kali isi bahan bakar di Narmada ini, baru nanti isi bahan bakarnya di SPBU Sila atau yang di Bima. Kalau ini tangkinya lebih gede ataukah bakalan sama seperti ini ya armadanya ya. Wih, cakep ya. .27 sekarang kita tiba di Pasar Narmada. Ini suasana Lombok, lumayan panas nih akhir-akhir ini. Ya, kebetulan yang di balik setir kemudi yang mengantarkan perjalanan kita kali ini ada Mas Tesi. Bapak, selamat bertugas. Kalau nggak salah kerjanya udah 1 bulan lebih Pak ya? 1 bulan kurang. 1 bulan kurang. Tanggal 8 1 bulan. Tanggal 8. Kesan pengalaman bawa unit ini seperti gimana Pak? Mengingat Mercy 2445 ini kan termasuk salah satu produk baru. Lebih enak sih. Lebih enak. Oke.
Ya, seperti ini ya untuk kabin kemudinya. Sejauh ini perjalanan cukup nyaman sih ya. Ya, bawaannya juga santai. Ini suspensinya asli empuk banget sih. Suaranya juga sunyi gitu. Ya, kita baru saja ngelewatin perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat sama Kabupaten Lombok Tengah. Pukul 15.34 baru saja ngelewatin perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat sama Kabupaten Lombok Tengah kalau nggak salah ya. Kita baru saja dikasih kotak snack kayak gini, agak gelap ya. Oke, seperti ini nampaknya tulisannya SIS bermimpi bersama kami Surabaya Indah Sleeper. Ya, agak ringan sih ya. Kita coba buka dulu. Isinya kayak gini guys. Ada roti Mama Bread 1, roti lagi 1, ada permen 2, sama plastik persiapan mabuk perjalanan atau bagi penumpang yang pengen buang sampah bisa ditaruh di plastik ya. Oke, kayak gini. Di depan ada armadanya Dunia Mas. Untuk view ke depan sendiri di lantai atas, tepatnya di bagian atas kabin kemudi seperti ini ya. Ya, kebetulan ini layar rapotnya opsional sih ya. Bisa digeser sesuai dengan kebutuhan. Karena kita pengen nikmatin perjalanan jadi bisa digeser kayak gini aja. Ya, seperti ini ya. Tapi lumayan dingin sih ya. Udah tahu nanti kalau malam hari sih. Iya bang. Buat makan malam. Ayam aja bang. Ayam aja. Kasih. Oke. Ini juga. Ini konduktur juga lagi tanyain menu makanan yang hendak dipilih sama penumpang saat servis makan di rumah makan Sumbawa nanti ya. Jadi ketika tiba di sana, resto ataupun rumah makan akan siapkan menu makanannya sehingga makanan itu tetap dalam kondisi yang masih hangat sehingga ketika disuguhkan ke lidah masih enak sih, seperti itu.
Oke, untuk nampak selimutnya seperti ini. Lumayan tebal sih. Rupanya kayak bed cover tapi versi mini gitu loh. Cukup oke lah ya, cukup pas. Ini ada bantalnya juga. Ini tak pakai buat sandaran di belakang. Untuk legroomnya seperti ini ya. Masih ada space atau ada jarak tidak mentok sekitar 1,5 jengkal ya. Tidak mentok dengan kaki kita. Seperti ini. Ya. View kedepannya kayak gini guys. Cakep sih ya. Ya, sekarang kita sedang melintasi daerah Batu Kliang, Lombok Tengah kalau nggak salah nih ya. Untuk smoking areanya seperti ini, pas-pasan ya. Dibuatkan tempat duduknya, ya jangan lagi kayak gini. Ini bisa, ini sirkulasi udara, kaca yang bisa dibuka tutup seperti ini. Ada asbaknya juga. Cukup lah ya, dimanfaatkan buat teman-teman yang pengen ngerokok selama perjalanan ketika naik bus ini. Jadi untuk sekarang PO New Surabaya Indah berkomitmen menempatkan 2 supir dalam satu perjalanan dan 1 kondektor yang akan saling bergantian mengemudi bus. Ya, kebetulan ini untuk driver pertamanya ada Mas Tesi. Mas Tesi asalnya Jawa Tengah Mas ya? Jawa Tengah, Pemalang. Jawa Tengah, Pemalang. Kemudian untuk driver keduanya ada Pak Nurdin lagi istirahat di belakang sama kondekturnya atas nama siapa Bang? Anita. Terus namanya beda ya? Iya dong. Yang Ben. Semi itu. Atas nama siapa, Bang? Anita, alumni Superjaya. Mercy 2445 ini diklaim sebagai sasis yang memiliki fitur canggih yang ada di Indonesia di segmen sasis bis triple axle atau tronton ya. Salah satunya memiliki fitur ADAS. Ini ya, jadi kalau teman-teman perhatiin di bagian depan ini ada sensornya berupa kamera dan ada juga kotak hitam di bawah logo Mercy ya. Tapi karena hitam agak tersamarkan. Nah ini fungsinya ketika ada objek yang tiba-tiba muncul di bagian depan kita atau ada kendaraan yang ngerem mendadak, bis ini itu akan ngerem secara otomatis dengan sendirinya. Tentunya akan memberikan atau meminimalisir terjadinya kecelakaan selama perjalanan seperti itu. Ini ada semacam notif ya yang mengisyaratkan kepada supir atau ada yang bunyi-bunyi ketika bis ini keluar dari jalurnya. Ini garis yang sebelah kiri maupun garis yang sebelah kanan. Seperti itu sih. Kemudian untuk ada retardernya yang lebih kuat bila dibandingkan dengan varian tronton sebelumnya. Suspensinya juga lebih empuk dan lain-lain ya. Perjalanan sejauh ini pakai Mercy 2445 dengan bodi SR3 XHD Prime. Punyanya PO New Surabaya Indah. Cukup nyaman ya, bawaan supirnya juga santai. Ya lembut rasanya, mantap.
17.11. Sekarang kita baru saja ngelewatin SPBU Pringgabaya. Ya, bentar lagi kita akan tiba di pelabuhan penyeberangan Kayangan Lombok Timur untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Lombok menuju Pulau Sumbawa. Ya. Untuk suasananya di ujung timur Pulau Lombok seperti ini guys ya. Masih aman. Yang anu ini dah. Kenapa? Selamat datang di Jantung Desa Labuhan Lombok. Kita langsung ngambil kanan nih. Kalau lurus ini tembusnya Sambelia. Kok bisa?